Kok bisa sesuatu yang halal menjadi haram karena lisan? Bisa. Apa contohnya? Sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Dulu ketika sebelum menikah, misalkan Pak Sumitra sebelum menikah dengan calon istrinya dulu, beliau pegangan tangan haram, pelukan haram, berjumpa mesra haram, WA dulu udah ada WA belum? WA misalkan haram. Tapi ketika ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulana dengan mas kawin tersebut di atas tunai, karena ucapan yang dulunya pegangan tangan haram, karena sudah ijab kabul berubah menjadi haram. Dulu pegangan tangan sebelum nikah haram, dulu berduaan sebelum menikah haram, dulu bercumbu mesra sebelum menikah haram. Tapi setelah ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut di atas tunai, berubah. Yang tadinya haram, pegangan tangan, bermesraan, WA-an, bahkan tidur, dulunya haram, berubah menjadi haram. Karena lisan, karena ucapan. Dan sebaliknya juga begitu. Sesuatu yang haram, sesuatu yang halal bisa menjadi haram karena lisan. Suami istri berantem, terucaplah dari suaminya itu, saya ceraikan engkau. Kalau sudah suami mengatakan cerai talak 3, maka semua yang tadinya halal, semua yang tadinya boleh jadi dilarang. Yang tadinya pegangan tangan boleh, berjumpa mesra boleh, berduaan boleh. Setelah seorang suami mengucapkan saya talak 3, saya ceraikan, maka berubah yang tadinya halal menjadi haram. Maka jaga lisan. Nyebut teman, nyebut orang lain juga harus menggunakan ucapan yang bagus. Jangan nyebut temannya lewat tinggi, hitam, kurus, tiang tenda lewat, doyong gemuk lewat, kulkas 2 pintu. Ucapan, jaga ucapan, sebab inilah yang bisa menjerumuskan kamu ke dalam, kita semua ke dalam api neraka. Karena ucapan ini seorang bisa berantem, karena ucapan ini kedua kubu bisa berselisih. Bahkan seorang Uwais Al-Qarni, penulis, bukan zaman Nabi, bukan zaman sahabat, tapi zaman sekarang, Uwais Al-Qarni menulis ternyata bahaya dari lisan ini ada sekitar 60. Dari lisan, dari lidah ini bahayanya sebanyak kurang lebih 60. Padahal kan kita melihat kayaknya sepele, ini cuma lidah doang. Ternyata setelah dihitung-hitung ada 60 dosa yang dikeluarkan dari lisan. Maka hati-hati terhadap lisan. Kenapa lidah itu ada di dalam, ditutup rapat dengan gigi, ditutup rapat lagi dengan mulut. Kenapa? Karena dia harus hati-hati mengeluarkan. Nah, kalau kita bicara bagaimana rambu-rambunya, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila kita bicara, ingin berbicara, falyaqul khairan, maka ucapkanlah yang baik, yang benar. Apakah ucapan saya ini menyinggung orang? Apakah ucapan saya ini merendahkan orang? Apakah ucapan saya ini membuat malu orang atau enggak? Apakah ucapan saya ini menghina orang atau enggak? Kalau ucapan saya sekiranya menghina, lebih baik diam. Kalau ucapan saya merendahkan orang, mempermalukan orang, lebih baik diam. Kalau ucapan saya ini bisa membuat sakit hati orang, lebih baik auliasmut, diam saja. Maka hati-hati dalam
termasuk ucapan maaf ya, manggil teman maaf, apa aja keluar itu. Binatang-binatang, anjing lu, bego lu. Kayaknya seorang pelajar harus berbicara sesuai dengan pendidikannya. Artinya seorang pelajar harus bicara memperlihatkan pendidikan. Kalau preman di pasar atau tukang parkir bicara-bicara yang begitu wajar, ya preman, ya tukang parkir. Tapi seorang pelajar harus menunjukkan bahwa dia orang yang berpendidikan. Maka carilah ucapan yang baik, perkataan yang baik, panggilan-panggilan juga yang baik. Yang ketiga, yang pertama, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an. Orang yang dirindukan surga yang ketiga adalah orang yang senantiasa memberi makan. Orang yang senantiasa memberi makan. Dulu ada kisah, ada seorang alim ibadah 40 tahun tidak pernah berhenti. Suatu saat dia itu capek. Suatu saat dia itu ingin nyari penyegaran, sesuatu yang refreshing lah. Kemudian dia keluar dari rumah. Ketika perjalanan dia tidak sengaja bertemu dengan seorang yang wanita yang cantik, kemudian make upnya juga tebal, bajunya juga bagus. Ternyata perempuan itu adalah seorang maaf perempuan pelacur lah, katakanlah OTS. Akhirnya orang alim tersebut digoda oleh perempuan tersebut. Bang, sini deh, capek-capekan misalkan. Akhirnya digoda orang alim tersebut. Karena belum pernah dia melihat wanita cakep, akhirnya nurut. Dan tanpa sadar akhirnya orang alim tersebut melakukan zina kepada perempuan tersebut. Selesai melakukan zina, orang alim tersebut menyesal. Akhirnya dia pulang ke rumah. Lalu ketika dia pulang ke rumah, tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Ada seorang alim lainnya bermimpi bahwasanya dia bertemu dengan orang alim yang dulu berzina, tapi dia masuk ke dalam surga, ada di dalam surga. Kalau mimpinya orang alim, orang soleh itu benar, artinya kabar benar. Tapi kalau mimpinya orang-orang kayak kita, ini orang-orang biasa, itu bunga tidur. Tapi kalau mimpinya orang alim, itu firasat. Apa ya firasat? Kelebihan. Dia mimpi bahwasanya orang alim tersebut ada di dalam surga. Dia tanya, kok Anda bisa berada di dalam surga padahal Anda dulu berzina? Apa kata orang yang alim tersebut yang berzina? Betul. Ketika saya ibadah 40 tahun, kemudian bertemu dengan wanita tersebut, ibadah saya 40 tahun habis semua karena satu kali berzina. Ibadah 40 tahun habis semua. Habis semua ibadah 40 tahun akibat dia berzina cuma sekali. Dia zina cuma sekali. Ibadahnya 40 tahun habis. Orang sekarang zina itu menjadi sesuatu hal yang dipamerin di media sosial. Orang sekarang malah bangga memperlihatkan maaf, buka pakaian dan lain sebagainya, malah dijadiin channel, malah dijadiin YouTube itu. Kenapa dia mau melakukan itu? Supaya banyak subscribe, supaya banyak like, share, supaya banyak orang yang subscribe. Jadilah dia masuk uang dari situ. Jadi malah dipamerin, malah diperlihatkan dan malah bangga itu. Padahal
Kalau mau belajar sekali berzina itu habis 40 tahun pahalanya. Sekali. Lalu kenapa engkau bisa masuk ke dalam surga? Ketika aku pulang, aku melihat ada pengemis di jalan. Kebetulan saya lagi bawa makanan. Lalu aku berikan kue, aku berikan roti kepada pengemis tersebut. Ternyata yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga adalah karena pemberian kue tersebut. Pemberian roti inilah yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Jadi ibadah 40 tahun habis pahalanya karena sekali berzina. Tapi untungnya pas lagi pulang dia kasih roti kue kepada orang yang meminta-minta. Inilah yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Jadi setelah mendengar cerita ini jangan dijadikan sebuah perencanaan. Oh, jadi kalau kita ngasih kue kita bisa masuk surga. Kalau gitu nanti sore saya main ke puncak. Nanti saya sewa perempuan, ntar pulang tinggal ngasih kue aja beres. Pulang sampai sini kecelakaan, langsung suruh khotimah on the way masuk dalam neraka. Nggak bisa kita berencana. Jadi yang ketiga yang menyebabkan seseorang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an, memberi makan. Sekali-sekali lah traktir temannya. Kalau ada rezeki traktir temannya, kasih makanan temannya, kasih minuman temannya. Ayo, ikut saya kemana? Ke kantin. Ngapain? Dah saya traktir hari ini. Banyak kan yang ditraktir yang makan, kita yang bayar makannya paling cuma bubur doang. Dia makannya ketoprak juga, somai juga, nasi uduk juga. Rugi bandar ya. Tapi nggak apa-apa. Bisa jadi itu yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, yang keempat, yang menyebabkan seseorang dirindukan surga adalah shauma Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Kita kan puasa ya. Apa di sini dilemes-lemesin, taman di jalan, mampir ke warteg. Di sini kelihatannya lemas di rumah juga ngeludah mulu di rumah. Ada mah di sini mampir, mana mampir. Tapi enggak ada di sini mana semuanya. Enggak ada yang makan semuanya ini mah semuanya. Enggak ada yang makan ini saja. Di sini lagi begini, apa di luar. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masuk ke Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat lil alamin. Rahmah itu kasih sayang, lil alamin untuk semua alam. Jadi bukan cuma manusia, hewan juga termasuk, tumbuhan termasuk, jalan raya termasuk, alam. Alam ma huwa siwallah. Alam itu sesuatu selain dari Allah. Kan jalanan bukan Allah, pohonan, tumbuhan dan lain sebagainya, kali juga masih Allah. Itu alam. Dulu sebelum datang Islam, kondisi Arab itu dalam kejahilian, dalam kondisi yang rusak parah. Bayangkan, dulu orang Arab itu maaf kalau mau tawaf sekeliling Ka'bah, dulu itu maaf telanjang, nggak pakai baju, telanjang sekeliling Ka'bah itu telanjang. Jadi sama seperti meremehkan Ka'bah. Di samping Ka'bah itu ada berhala, orang setiap hari menyembah berhala. Padahal itu ada Ka'bah, Ka'bah rumah Allah. Kalau ada berhala berarti kan meremehkan Ka'bah. Orang maaf pelacuran dulu menjadi sebuah profesi, nggak ngumpet-ngumpet lagi. Orang main bunuh-bunuhan itu sebuah hal yang biasa. Orang saling bertikai menjadi hal yang biasa. Hukum nggak ada dulu. Pokoknya siapa yang kuat maka dia menjadi pemimpin. Siapa yang lemah maka dia harus mengikuti. Dulu ada budak. Jadi budak itu kayak barang manusia. Maaf kalau sekarang mungkin kayak asisten rumah tangga. Kalau dulu itu budak. Kalau budak itu seperti barang.
maaf, dia mau tendang nggak masalah, dia mau pukul, dia mau aniaya, nggak ada masalah. Nah, kalau sekarang kita mukul asisten rumah tangga, kena hukum. Kalau sekarang nggak usah dipukul, nggak usah jadi, nggak dibayar, kena pasal. Tapi kalau dulu itu yang namanya budak itu kayak barang. Mau dia dipukul, mau dia dicubit, mau dia dianiaya, mau dia disuruh-suruh, bahkan maaf lagi. Kalau dia budaknya itu perempuan, maaf lagi sekali lagi. Mau digauli, nggak apa-apa. Jadi budak itu nggak punya harga diri sama sekali. Kalau budak itu melahirkan, maka anaknya otomatis jadi budak lagi. Kalau seandainya melahirkan lagi, anaknya otomatis jadi budak. Jadi ada kasta, ada strata sosial. Oh, kamu kaum bangsawan ini budak. Budak nggak boleh main sama kaum bangsawan. Budak mainnya di bawah, di tanah. Jadi kacau dulu. Yang lebih parah lagi adalah kondisi perempuan sebelum datangnya Islam. Kondisi perempuan pada saat itu betul-betul dalam kondisi yang tidak berdaya. Perempuan maaf menjadi makhluk yang tidak ada harganya sama sekali pada saat itu. Laki-laki boleh memilih perempuan setiap menit, boleh memilih perempuan setiap jam. Dia nikahi, ini nanti 5 menit kemudian ketemu sama yang ono, wah cakep juga, nikah lagi dengan yang ono. 5 menit kemudian ketemu lagi sama yang ini, nikah lagi sama yang ini. Dalam sehari bisa 100 kali nikah itu laki-laki. Dan perempuan ditinggalkan begitu saja. Dan jelas posisi perempuan, apakah saya diceraikan ataukah saya ini masih dalam istrinya dia, nggak jelas. Jadi ditinggalkan begitu saja perempuan. Belum lagi kalau seandainya dia itu sedang berhalangan atau sedang haid, maka perempuan disuruh tidur di luar rumah. Karena dianggap perempuan itu membawa kotoran, membawa najis, maka dia suruh tidur di rumah. Di mana tidurnya? Bisa di kandang unta, bisa di kandang kambing. Itulah kondisi perempuan sebelum datang Islam. Kan di ayatnya wa idza busyira ahadukum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim. Jadi orang-orang dulu yang namanya punya anak perempuan itu bukan bangga, justru dia malah malu semalu-malunya. Kenapa? Karena perempuan dianggap membawa sial, karena anak perempuan dianggap membawa kejelekan, karena perempuan dianggap mencemarkan nama baik. Jadi yang namanya punya anak perempuan itu bukan sebuah kebanggaan, malu. Maka dalam sebuah ayat, wa idza busyira ahadum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila dikabarkan kepada seseorang, nih kita lagi kongkok nih, kita lagi ngobrol. Kita lagi ngobrol dengan teman, ketawa ketiwi. Ada orang datang, Pak Sumintra, alhamdulillah istri bapak sudah melahirkan. Terus dia nanya, apa anaknya, laki atau perempuan? Alhamdulillah Pak, anak bapak perempuan. Yang tadinya ketawa-ketawa nih lagi kongkok, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Mukanya yang tadinya ketawa-ketawa, mukanya yang tadinya ceria, mukanya yang tadinya kelihatan senang, ketika mendengar istrinya melahirkan seorang perempuan, berubah menjadi merah kehitam-hitaman dan seakan-akan memperlihatkan kemarahan. Jadi orang kalau mau punya anak perempuan, dulu itu bukan malah senang, malah marah. Karena perempuan dianggap membawa sial, mempermalukan keluarga. Ada dua pilihannya kalau mendengar orang yang lahir itu perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Pilihan pertama, kalau melahirkan anak perempuan nih, si bapak tersebut ayumsikuhu ala hunin, dia pergi. Jadi dia keluar dari kampung tersebut, dia pergi menjauh, isolasi. Jadi dia nggak mau di tempat tersebut, dia pergi. Ini misalkan Depok, maka dia bawa anak bayinya pergi ke pasar minggu. Dia menyendiri di pasar minggu, membesarkan anak perempuan.
Jadi kalau begini besar pengaruhnya. Kenapa? Karena dia bakal dikucilin oleh orang-orang di tetangga. Besok balik lagi dia bakal dikucilin, gak ditemani. Memanggil teman dengan panggilan-panggilan buruk, panggilan-panggilan yang ya pokoknya ragunan sana, jangan. Tunjukkan bahwa pelajar itu merupakan seorang yang berpendidikan. Masa seorang yang berpendidikan ucapannya seperti itu? Masa seorang berpendidikan perbuatannya seperti itu? Tunjukkan bahwa seorang pelajar adalah orang yang memiliki pendidikan, ucapannya bagus, perilakunya bagus, akhlaknya bagus, sopan santunnya bagus. Dulu waktu SD, saya itu kalau guru udah turun dari motor, kita itu teman-teman antri baris mau salaman sama guru. Hormat dengan guru. Guru belum turun dari motor, tapi kita udah antri mau salaman sama guru. Hormat dengan guru luar biasa. Kalau guru sudah lewat, dengar suara sepatunya, kita udah siap di dalam guru. Maka mari kita ciptakan hal itu dengan guru. Dimanapun bertemunya guru, cium tangan, minimal sapa, sopan dan lain sebagainya. Syukur-syukur kalau seandainya kita ada rezeki, kasih bawa untuk guru kita. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan baik, dengan sempurna, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang yang senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.